Pemirsa, harapan keluarga co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan muncul setelah data smartwatch milik Farhan Gunawan viral di media sosial. Ya, namun tim SAR dan Basarnas mengklarifikasi bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasi pencarian. Setelah kejadian jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, keluarga co-pilot mengungkapkan smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif dan menunjukkan adanya pergerakan langkah kaki. Data pergerakan ini terpantau dari ponsel Farhan yang terhubung dengan smartwatch milik Farhan. Menanggapi hal ini, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menegaskan jika data pergerakan langkah kaki yang terdeteksi pada smartwatch co-pilot bukanlah data real time atau aktivitas setelah kecelakaan pesawat ATR 42500, melainkan rekaman aktivitas beberapa bulan lalu saat korban berada di Yogyakarta. Pihak Basarnas menegaskan bahwa data tersebut tidak dapat dijadikan dasar operasional dalam penentuan titik pencarian. Klarifikasi, saya sudah sampaikan bahwa bukan saya yang menyampaikan, tapi kita dibantu oleh Polda Sulawesi Selatan, sudah konfirmasi, sudah klarifikasi terhadap handphone yang dipublish itu, kemudian adanya pergerakan-pergerakan itu, dan setelah dikonfirmasi bahwa kejadian itu merupakan waktunya beberapa bulan yang lalu, di mana yang bersangkutan beraktivitas di Yogyakarta. Itu yang kita dapat informasi dari Polda. Kemudian dari yang bersangkutan yang publish itu juga sudah ketemu Kak Kansar di sini dan juga menyampaikan, dan kita juga memahami bagaimana keluarga itu kehilangan, sehingga dengan berbagai macam upaya, begitu melihat secara mandiri di keluarga itu melihat, oh ini masih ada. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk kita melaksanakan pencarian dari sumber itu. Sementara proses pencarian terus dilakukan secara maksimal oleh tim SAR gabungan, meski terkendala kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan pegunungan Bulu Saraung. Tim SAR memfokuskan penyisiran 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng yang mengarah ke Kabupaten Maros, dengan mengutamakan keselamatan personel di lapangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran memastikan penguatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat terus berjalan secara optimal. Wapres juga memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga farmasi. Ia juga melihat sejumlah fasilitas termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar. Tidak hanya itu, pemirsa, Gibran pun berdialog dengan tenaga kesehatan dan juga menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan. Pemirsa, hingga saat ini lebih dari 21.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menopang program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Untuk memastikan standar terpenuhi, Badan Gizi Nasional meninjau SPPG di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meninjau SPPG di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil tinjauan menunjukkan fasilitas dapur, sarana pendukung, serta bahan makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Selain meninjau dapur, Dadan juga menyaksikan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 001 Sebatik. Pembina SPPG Yayasan Astrada Garuda Jaya, Azmir Nurwadi Paki ini menyebut saat ini layanan telah menjangkau 5 sekolah di Pulau Sebatik dengan tenaga pelayanan yang melibatkan warga lokal. Ini membangun dengan sangat baik, ya, dan bahkan jauh dari ekspektasi saya, dan ini
kalau kita sertifikasi mungkin akan masuk di kelas unggul dan ini sudah modal yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Momo. Dan adanya program ini kami di perbatasan pemuda-pemuda berharap diberikan kelancaran. Di Kalimantan sebatik ada 3 di sebatik Induk, sebatik Utara dan sebatik Barat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melantik 4 pejabat baru di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Perombakan pejabat merupakan imbas dari kasus suap pejabat KPP Madya Jakarta Utara yang tengah diusut oleh KPK. Pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Pemirsa, 4 pejabat yang dilantik antara lain Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, kemudian Gorga Perlaungan sebagai Kepala KKP Madya Jakarta Utara, Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ali Muda KPP Madya Jakarta Utara, dan Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 KPP Madya Jakarta Utara. Purbaya menegaskan pergantian Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tetap dilakukan meski pejabat sebelumnya belum terbukti terlibat dalam kasus suap bawahannya. Namun rotasi tetap dilakukan agar atasan tidak lalai dalam mengawasi bawahannya. Ya kan, ini kita penggantian pejabat-pejabat yang pejabat di pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik, jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya dipindah, ya diganti, diistirahatkan dulu sementara, di rumah kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau, walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai Kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senat Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat menemukan seorang supir meninggal dunia di dalam mobilnya. Pemirsa, sebuah minibus silver ditemukan berhenti di lajur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu, arus lalu lintas Jalan Latu Menten, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur. TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menten, ya kan? Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok, lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi, saya buka, ternyata udah meninggal.